Shalom saudara, pada Voice Adventist hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang. Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27 sampai 30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami Gender Identity Challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 sampai ke-11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia.
Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundukkan engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita datang untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Saudara di rumah percaya bahwa api Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Glory. Api kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya api kemuliaan-Mu turun di tengah-tengah kami Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat kita. Bersiap maju dan jangan lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Mari sama-sama kita katakan, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Engkau Allah segala raja Tuhan. Engkau Yesus segala raja. Engkau Allah yang luar biasa. Mari sama-sama katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara Amin. Memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi-nya. Bersiap maju dan jangan lengah. Yesus panglima kita.
kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta, api, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta menyala, api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Engkaulah Raja Tuhan, Engkaulah Raja Yesus. Amin Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Roh-Mu itu ada di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap langkah hidup kami, di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami percaya Roh-Mu itu ada, Roh-Mu itu hidup Tuhan, dan kami imani itu di dalam kehidupan kami. Kami imani itu Tuhan, di setiap hidup kami, di setiap kondisi kami yang saat ini sedang terjadi Bapak. Kami percaya bahwa Roh-Mu tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Roh-Mu itu tetap ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir jalanku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Haleluya Tuhan. Bersama-sama kita katakan, Roh-Mu yang kudus
pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Kami buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahan. Kami buka hati kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari kita sembah Dia. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka kehidupan kami Bapa. Ambil alih hidup kami Tuhan, ambil alih seluruh kehidupan kami Bapa. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Bapa, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau menjamah setiap hidup kami Bapa. Haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan nama Tuhan, kita agungkan nama Yesus. Haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, kami menyembah Engkau Yesus Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersorai bagi Engkau Tuhan. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan kota kami Tuhan, pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya Tuhan, kami berserah di hadapan-Mu Tuhan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan keluarga kami Tuhan. Jamah kami, jamah Tuhan. Engkau jamah hidup kami, Engkau jamah setiap keluarga kami, Engkau jamah setiap langkah hidup kami Tuhan. Jamah Yesus, jamah Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan. Pulihkan kota kami Bapa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah, jamah Yesus. Haleluya Tuhan, jamah Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami, Engkau sembuhkan negeri kami Tuhan, Engkau sembuhkan kota kami, Engkau jamah bangsa kami Tuhan. Jamah Tuhan, jamah pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya.
Jamah bangsa kami Tuhan, jamah negeri kami Tuhan, jamah keluarga kami Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh Tuhan, jamah Tuhan, jamah Tuhan, Engkau jamah Tuhan, jamah Yesus, pulihkan kota kami Tuhan, sembuhkan bangsa kami. Haleluya Tuhan, haleluya. Yesus, Yesus, Engkau jamah kota kami Tuhan, jamah bangsa kami Tuhan, jamah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa. Haleluya, Yesus, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu bagi kami Tuhan, anugerah-Mu bagi bangsa kami, anugerah-Mu bagi kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan bangsa kami, Roh Kudus telah memulihkan kota kami Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan kehidupan kami Tuhan, Roh Kudus telah memulihkan keluarga kami Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan kami Tuhan, Roh Kudus membangkitkan kami Tuhan, Roh Kudus menyembuhkan kota kami Bapa, bangsa kami Tuhan. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Roh Kudus pulihkan Tuhan, pulihkan kehidupan kami Tuhan, pulihkan kembali bangsa kami. Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Tuhan, beri api kemuliaan-Mu Tuhan, beri hujan kesembuhan Tuhan, beri api kemuliaan-Mu. Engkau berikan hujan kesembuhan untuk negeri kami Tuhan, untuk bangsa kami, untuk umat-Mu Tuhan Yesus. Beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Berembus Roh Kudus, beri urapan-Mu. Sekali lagi katakan, beri api, beri hujan kesembuhan Tuhan, seperti yang Kau janjikan. Kau janjikan. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Sekali lagi katakan, beri api, beri api. Api memulihkan bangsa kami, hujan menyembuhkan bangsa kami. Kau janjikan. Roh Kudus, beri api, beri api, beri hujan, seperti yang Kau janjikan. Haleluya. Roh Kudus, beri kuasa urapan-Mu. Beri api, beri api,
hujan kesembuhan, amin. Kau janjikan padaku, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu. Sekarang lagi katakan, beri api. Hujan kesembuhan Tuhan, Kau janjikan berembus, Roh Kudus, beri kuasa urapan. Sarindo saudara yang ada di rumah, naikkan pujian ini. Naikkan pujian ini. Kau janjikan berembus, Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Oh, haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harapkan saudara semua dalam kondisi tetap kuat, tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, pandemi coronavirus disease yang timbul pada tahun 2019 atau yang kita lebih kenal dengan singkatannya yaitu COVID-19 saat ini masih merupakan suatu masalah yang besar ya bagi seluruh umat manusia, bagi kita semuanya, saudara-saudara. Nah, bahkan kalau kita juga mengamati tetangga kita, negara tetangga kita, Singapura, saudara-saudara ya. Memang waktu itu Singapura pernah menyatakan sebagai bahwa COVID-19 ini menjadi sesuatu yang sudah bisa dalam tanda petik lah mereka atasi ya. Karena mereka merasakan bahwa ya sudah barangkali sudah divaksin semua dan sudah tidak banyak lagi timbul masalah-masalah atau penularan baru sehingga mereka berpikir ya sudah bisa normal lagi, saudara-saudara. Tetapi belakangan ini kita juga mendengar berita ya bahwa gara-gara seorang wanita dari negara asing ya yang mempunyai profesi yang tidak baik di Singapura, sudah tahu apa itu, sehingga menimbulkan penularan lagi ya, para pria hidung belang banyak tertular COVID karena perempuan ini juga ternyata membawa virus COVID dan kemudian setelah menulari para hidung belang maka istri-istri mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, lingkungan mereka tertular lagi sehingga merebak lagi Singapura ya saudara-saudara. Nah saudara, bagaimana dengan negara kita, saudara-saudara? Negara kita juga, pemerintah kita ini lagi banyak dilema ya yang dihadapi untuk mengatasi pandemi ini, saudara-saudara ya. Dan saudara, saya mau cerita ya saudara, bahwa sebetulnya untuk mengatasi pandemi virus ini supaya bisa berakhir ya saudara-saudara adalah idealnya adalah kalau semua orang ya, semua orang bukan sebagian tapi semuanya 100% orang itu bisa diam di rumah atau diam di tempat, tidak beraktivitas atau kita kenal sebagai lockdown ya saudara-saudara. Maka selama 2-3 minggu yang terjadi apa? Yang terjadi adalah bahwa virus itu tidak menular lagi ke mana-mana ya. Sehingga dalam tempo 2-3 minggu itu terjadi penyembuhan
terjadi penumbuhan. Sehingga apa yang terjadi ditambah lagi 2-3 minggu kemudian ya, jadi kurang lebih ya 1,5 bulan ya berarti ya, itu dengan adanya seperti itu bisa lockdown seperti itu, maka benar-benar semua orang itu ya yang sembuh-sembuh, yang memang yang ada yang meninggal ya meninggal saudara-saudara, tetapi dalam arti semua penyakit ini sudah dilewati ya, dan tidak ada penularan lagi, sehingga otomatis berhenti saudara-saudara. Tetapi yang jadi masalah, apakah itu mudah? Sangat-sangat tidak mudah saudara. Kenapa? Karena banyak faktor ya. Faktornya contohnya apa? Ekonomi saudara-saudara. Ekonomi tidak bergerak dan itu masalah besar. Kemudian apalagi? Tidak semua orang itu bisa tidak bekerja dalam tempo 1,5 bulan saudara. Ada banyak orang yang harus bekerja tiap hari, kalau nggak makan. Itu masalah. Nah, apakah pemerintah bisa menyediakan semuanya itu berat sekali, saudara. Belum lagi tadi bahwa kalau ekonomi tidak bergerak, ya, maka itu menimbulkan masalah yang besar, saudara, sangat besar. Dan tidak hanya ekonomi, tapi kemudian berdampak ke sosial, keamanan dan sebagainya. Itu macam-macam timbul seperti itu. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pemerintah kita yaitu menyiasati dengan apa? Dengan PSBB, kemudian lebih keras lagi ini PPKM darurat ya saudara-saudara. Itu semua upaya-upaya yang pemerintah kita pikirkan dengan keras, bagaimana supaya pandeminya bisa ditekan, tetapi sementara ekonomi juga masih bisa berjalan. Nah, itu sangat tidak mudah. Oleh sebab itu semua orang ya seharusnya kita semua sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebagai umat Tuhan ya, yang wajib untuk kita taat kepada pemerintah kita ya. Maka saudara-saudara, kita memang sepatutnya kita semua, tidak hanya kelompok kecil saudara, tapi semuanya taati apa yang pemerintah kita sudah canangkan, yang pemerintah atur saudara-saudara. Supaya apa? Supaya kita bisa bersama-sama, pemerintah bersama rakyat, rakyat bersama-sama pemerintah, kita semua bisa lebih baik lagi untuk mengatasi COVID ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, sekali lagi bahwa COVID ini kita belum tahu kapan bisa berakhir, dan bahkan sekarang timbul varian-varian baru ya. Kalau mau cerita lebih banyak tentang akan hal ini, wah itu apa yang kita dengarkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita lihat, mungkin kita alami sekeliling kita, ya bagaimana ya kita ngalami juga bagaimana saudara-saudara, banyak saudara kita, mungkin kita sendiri ya yang contohnya para pedagang ya sepi, para pengusaha itu juga pusing karena pergerakannya kecil dan sebagainya, banyak hal saudara-saudara yang dirasakan, dan itu semakin berat. Dan cerita ini tidak henti-hentinya kita bisa ceritakan masalah yang begitu besar. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah masalah yang besar ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan satu firman Tuhan ya, yang bisa menjadi kekuatan bagi kita ya, yaitu saya mengajak kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 ya. Saya akan bacakan buat saudara-saudara sekalian. Beginilah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi kita merenungkan, mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua, mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan yang memimpin kita semuanya, biar kita bisa mengerti. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat saat ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami ingin Tuhan boleh mengerti akan firman-Mu. Kami berdoa, Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu
Biarlah kami boleh mempelajari firman ini, dan firman ini boleh Tuhan menguatkan kami semuanya. Kami boleh mengerti ya Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menyelidiki ya tentang Roma 8 ayat 28 ini, maka paling tidak ada 3 poin penting, bahkan 4 poin penting ya yang kita bisa renungkan ya pada kesempatan ini. Yang pertama, saudara-saudara, poin pertama adalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Itu poin pertama ya. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah, saudara, kalau kita bicara Allah turut bekerja, itu artinya apa? Allah peduli. Dan kalau Allah yang maha kuasa, maha besar, maha kuasa, dia sanggup melakukan segala perkara, itu peduli, maka tentu hasilnya luar biasa ya, karena kuasanya tidak terbatas. Mungkin saudara sebagian ada yang bertanya, kalau Allah peduli, kalau Allah mendatangkan kebaikan, kenapa ada pandemi, saudara-saudara? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan pada umat manusia. Tuhan itu menginginkan kebaikan, ingin memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Merancangkan yang baik pada manusia, tetapi manusia itu sendiri, oleh dosa manusia itu sendiri, oleh kelakuan manusia itu sendiri, ya, yang menyebabkan apa? Hal-hal yang tidak baik terjadi, ya, saudara-saudara. Karena pelanggaran, penyelewengan, tingkah laku manusia itu sendiri yang menyebabkan kerusakan demi kerusakan terjadi. Termasuk juga, ya, pandemi ini, saudara-saudara. Ya, saudara. Akibat dari dosa manusia, ulah manusia. Tetapi kabar baiknya adalah yang kita dengarin tadi, Allah yang maha kuasa itu peduli ya, itu turut bekerja mendatangkan kebaikan, saudara-saudara ya, mendatangkan kebaikan. Nah, kalau mendatangkan kebaikan ya, itu bukan kecelakaan ya, kebaikan, mendatangkan kebaikan, bukan kecelakaan. Itu terminnya bukan termin kita, waktunya bukan waktu kita. Ya. Maksudnya begini, ya, contohnya, kalau katakanlah kita sakit, ya, sakit, maka pikiran kita tentu yang baik itu bagaimana? Yang baik adalah ya besok sembuh, ya kan? Tetapi apakah memang harus selalu begitu? Belum tentu, saudara-saudara, ya. Karena apa? Karena Tuhan punya rancangan sendiri, waktunya waktu Tuhan sendiri. Jalannya, caranya, apa yang terjadi, yaitu Tuhan punya rencana sendiri, dan itu rencana Tuhan pasti jauh lebih indah daripada rencana umat manusia. Untuk lebih jelasnya saya mengajak kita melihat contoh Yusuf, saudara-saudara ya, Yusuf. Nah, saudara tahu Yusuf, cerita Yusuf ya, dia mendapatkan mimpi bahwa dia menjadi orang yang berkuasa ya, saudara-saudara, tetapi boro-boro dia menjadi orang yang berkuasa langsung pada waktu itu, tetapi justru dia justru dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Masuk ke sumur, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya, dijual kepada ke pedagang, dan pedagang kemudian ke Potifar. Di rumah Potifar, Yusuf berhasil dalam segala yang dia lakukan, sehingga mendapat kepercayaan untuk mengatur semua milik dari Potifar, saudara-saudara. Nah, secara pikiran manusia tentu berpikir, oh ini loh kebaikannya, ini kebaikan ini, mendapat kebaikan Yusuf, ya kan? Bisa mengatur semuanya, jadi orang kepercayaan dari Potifar. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian masuklah ke dalam penjara, saudara-saudara. Nah, mana kebaikannya? Nah, tetapi kalau saudara baca kisah Yusuf selanjutnya, bahwa ternyata dari penjara itu dia bertemu dengan juru
minuman raja, juru minuman, juru roti ya, sudah tahu ceritanya. Dan kemudian mengartikan mimpi dari keduanya, termasuk salah satu mengartikan mimpi dari juru minuman raja. Kemudian pada waktu juru minuman raja itu kemudian dikembalikan lagi ke istana Firaun ya. Sebelumnya Yusuf berpesan, titip pesan ya, tolong kabari kepada Firaun kondisiku bahwa aku ini tidak salah, seperti itu. Nah, juru minuman raja itu berjanji waktu itu, ya tak kasih tahu ke Firaun. Tapi ternyata dilupakan juga ya, selama jangka waktu yang cukup lama dilupakan. Mana kebaikannya? Secara pikiran begitu kan, tetapi akhirnya apa yang terjadi bahwa pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, maka Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun itu sendiri. Dan yang terjadi, Yusuf itu bisa memelihara kehidupan seluruh Israel, memelihara suatu bangsa sebetulnya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu kebaikan ya, suatu kebaikan, jalannya Tuhan, waktunya Tuhan ya. Jadi kita mesti mengerti, disebut kebaikan itu bukan dengan maunya kita, tetapi maunya Tuhan, caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Kita harus mengerti akan hal itu, saudara-saudara ya. Nah, yang kedua ya, yang kedua dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara-saudara. Nah, kalau dibilang segala sesuatu, maka itu bisa sesuatu yang baik ya, hal yang baik mendatangkan kebaikan, tetapi bisa juga sesuatu yang buruk termasuk, saudara-saudara ya. Misalkan misalkan kesesakan, pencobaan, penganiayaan, penderitaan ya, termasuk apa yang kita alami sekarang ini, saudara-saudara, yang namanya pandemi ini, sesuatu yang buruk terjadi, bagaimana kita susah dalam segala hal ya, saudara-saudara. Itu hal yang buruk, tetapi janji firman Tuhan, hal yang buruk pun itu Allah turut bekerja untuk bisa mendatangkan kebaikan, saudara-saudara ya, mendatangkan kebaikan. Contohnya ya, Yusuf itu tadi, saudara-saudara ya, kita bisa mengerti ya, mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, saya juga pada waktu saya SMP ya, SMP, ini contoh lain lagi ya, mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, termasuk hal yang tidak baik. Waktu saya SMP itu saya tinggal di Semarang, dan semua orang Semarang itu tahu bahwa SMA swasta yang terbaik di seluruh kota Semarang itu adalah SMA Loyola ya. Nah, saudara-saudara, tidak mudah masuk ke Loyola. Mendapatkan formulir pendaftaran pun itu tidak mudah, saudara-saudara, karena itu disebar lewat SMP ya, saudara-saudara. Nah, saya salah satu yang mendapatkan formulir itu. Saya pikir, wah, hore, saya bisa dapat kesempatan untuk masuk SMA swasta yang terbaik ya. Saat itu ya, saat ini saya nggak tahu, mungkin masih, tetapi paling tidak pada waktu umuran saya muda dulu, memang SMA terbaik ya di sana. Nah, saudara, saya pikir, hore, saya bisa mendapat kesempatan masuk sana. Tapi singkat kata, setelah dites, tidak masuk, saudara. Kecewa berat ya, kecewa berat. Tetapi kemudian kalau saya merenungkan hal itu, saudara-saudara, sebetulnya itu sesuatu yang tidak baik, tetapi ternyata ternyata karena saya tidak masuk di SMA itu, saya masuk di SMA yang lain. Dan di SMA yang lain inilah justru disitulah persekutuan doa itu diadakan gencar ya, dari kakak-kakak universitas mengadakan inilah. Waktu itu ada kegerakan di pencurahan Roh Kudus yang luar biasa juga ya, saudara-saudara. Di situ banyak terjadi kebangunan rohani, dan termasuk juga di
di sekolah saya, ya SMA saya itu ada bisa timbul persekutuan doa. Disitulah saya diajarkan saat teduh, saya diajarkan untuk membaca firman Tuhan, dan saya bertumbuh makin mengenal akan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu menjadi suatu kebaikan ya, tanpa disadari. Awalnya nggak baik, nggak bisa masuk sekolah favorit, tapi ternyata saya mengerti, oh ada kebaikan di balik itu semuanya. Nah, saudara-saudara, ada banyak contoh-contoh ya kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita ya, bahwa hal-hal yang tidak baik tapi Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, nah tetapi kalau hal ini tentu tidak berarti bahwa dosa ya, kalau kita berbuat dosa kemudian itu akibatnya mendatangkan kebaikan, ya bukan dalam arti itu. Contohnya apa? Contohnya kalau katakanlah mencuri ya, mencuri kemudian diadili masuk, ditangkap, diadili masuk penjara, bukan berarti kemudian penjara itu akan menjadi sesuatu kebaikan, saudara-saudara ya. Ya bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Tentu bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi terus bagaimana kalau kita memang sudah terlanjur katakanlah berbuat kesalahan, berbuat dosa sehingga mengalami akibat dari dosa itu ya, bagaimana? Ya gampang, bertobat, saudara-saudara. Bertobat, berbalik dari dosa kita, minta ampun di hadapan Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus, minta ampun kepada Tuhan Yesus. Maka juga pada waktunya ya, apapun kondisi tidak baik yang boleh kita alami, saudara, tetap Allah itu nanti dengan mudah untuk bisa menjadikan semuanya indah pada waktunya, saudara-saudara ya. Nah, saudara, itu yang kita boleh mengerti ya. Jadi poin pertama adalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian poin kedua adalah dalam segala sesuatu ya. Dan poin yang ketiga, saudara-saudara, poin ketiga adalah bagi yang mengasihi Dia yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi ini adalah syaratnya, saudara-saudara ya, syarat bagaimana supaya Allah yang Maha Kuasa itu, yang sanggup melakukan segala perkara itu ya, Allah yang bisa peduli itu, Allah Maha Kuasa itu turut bekerja ya, turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk yang tidak baik tadi, termasuk kondisi yang tidak baik itu bisa dirubahnya ya menjadi kebaikan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi ada syaratnya. Bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah ya. Jadi syaratnya mengasihi dan mau ikut tuntunan Tuhan, maka itu bisa terjadi. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah saudara mau ikut tuntunan Tuhan? Maka kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, saudara mau ikut tuntunan Tuhan Yesus, tuntunan dari Roh Kudus, maka berlakulah firman Tuhan yang kita baca itu tadi, bahwa apapun kondisi yang kita alami, termasuk saat ini kondisi pandemi, di tengah situasi yang tidak menentu ini, janji Tuhan tetap berlaku. Allah yang Maha Kuasa itu ya turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita bisa pegang itu, dan firman Tuhan adalah ya dan amin, saudara-saudara ya. Jadi syaratnya mengasihi dan mau ikut tuntunan Tuhan. Nah, mungkin ada yang bertanya, kalau gitu, kalau orang yang tidak mengasihi Tuhan, apakah Allah itu benci? Tidak, saudara-saudara. Allah itu tidak pernah membenci orang. Dia tetap mengasihi. Bahkan Allah itu ingin semua orang bertobat. Allah itu ingin semua orang diselamatkan kok, saudara-saudara ya. Allah itu ingin semua orang diselamatkan. Allah sangat mengasihi dia, semua orang ya. Tetapi yang jadi masalah bahwa
orang itu sendiri yang tidak mengasihi itu tidak mau ikut tuntunan Tuhan. Justru orang itu sendiri yang selalu merusak rencana baik dari Allah, ya. Termasuk rencana baik untuk dirinya. Karena orang-orang seperti itu tidak mengasihi Tuhan dan tidak mau dituntut oleh Tuhan, maunya dewek, maunya sendiri, ya. Maka Allah punya rencana sebenarnya yang indah, tapi selalu ditolak, nggak mau ikut. Sehingga ya tidak mengalami kebaikan. Itu yang jadi masalahnya, saudara-saudara. Ya, jadi apa yang mesti kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang kita lakukan supaya syarat ini bisa berlaku, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah? Yang kita lakukan adalah ya kita kembali kepada kasih yang semula, ya. Kembali kepada kasih yang semula. Ini firman Tuhan yang sangat penting yang kita mesti dengarkan, ya. Karena kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, ya saudara-saudara, ya, maka di situ Tuhan berkata, ya, kepada, kalau nggak salah, jemaat Efesus, ya. Coba saya, supaya kita bisa yakin, saya ajak Wahyu 2, ya, di jemaat Efesus dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sudah penting sekali, ya, untuk kita boleh kembali kepada kasih yang semula. Saudara-saudara, kasih yang semula itu bagaimana sih? Kasih semula adalah kasih di mana pada waktu kita pertama kali bertobat, kita pertama kali kenal akan Tuhan Yesus. Bukankah di situ kita merasakan suatu hal yang sukacita yang luar biasa, dan kita begitu menggebu-gebu di hadapan Tuhan, dan kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sangat, saudara-saudara. Nah, itu tidak boleh padam, saudara-saudara. Harus kita pelihara, sehingga harus sampai hari ini pun kita tetap harus mempunyai kasih yang seperti itu, saudara-saudara. Itu kasih yang semula. Kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana caranya untuk kita bisa kembali kepada kasih yang, memiliki kasih yang semula? Caranya bagaimana? Nah, saudara, caranya ya tentu pertama pertobatan. Itu penting. Pertobatan, minta ampun, bertobat dari segala hal yang tidak baik, dari segala apa yang membuat kita ini jauh dari Tuhan. Bertobat, saudara-saudara, ya. Kembali pada Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya apa? Bagaimana supaya kita bisa kembali kepada kasih yang semula? Maka yang kedua setelah pertobatan tadi adalah bahwa kita banyak memuji, menyembah Tuhan. Banyak memuji, menyembah Tuhan. Maka kita akan merasakan kembali hadirat Tuhan yang luar biasa, ya. Ada banyak pujian, lagu pujian penyembahan yang luar biasa, yang indah, yang kita bisa naikkan. Yang kita penting kita naikkan dengan hati yang sungguh-sungguh, ya. Kita bisa nyanyikan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Nah, sudah, ini kan lagu yang sangat populer, ya, sangat terkenal pada waktu-waktu ini, dan itu membawa kita kepada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa nyanyikan lagu All My Life You Have Been Faithful,
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Nah, saudara-saudara, kalau kita nyanyikan pujian, penyembahan dengan sungguh-sungguh, ya, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Dan kemudian apa? Kemudian kita justru merasakan apa? Kasih Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita, ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kalau kita masuk dalam pujian penyembahan, kita merasakan hadirat Tuhan, kita juga secara bersamaan kita merasakan bagaimana Allah itu mengasihi kita. Dan saat kita merasakan kasih Allah yang luar biasa itu, maka timbul kembali kasih kita juga kepada Dia. Kasih yang semula, ya saudara-saudara. Itu perlu untuk kita lakukan. Lalu apalagi? Kita mesti banyak berdiam diri di hadapan Tuhan, ya, menanti-nantikan Tuhan, berdiam diri. Hati yang teruju kepada Tuhan Yesus, ya. Adakan waktu. Ikut tuntunan Tuhan dan biasa. Hidup berjalan bersama Tuhan hari lepas hari. Apapun yang kita lakukan, entah kita sedang bekerja, entah kita sedang apapun, tetap kontak sama Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan, memuliakan Dia, ya. Punya hati yang menyembah kepada Tuhan, saudara-saudara. Maka kita akan kembali kepada kasih yang semula, saudara-saudara. Kita perlu baca firman Tuhan tiap hari, ya. Kita perlu saat teduh. Kita perlu doa-doa pribadi, doa-doa bersama, ya. Dalam doa-doa bersama, saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Selalu jaga keintiman dengan Roh Kudus setiap saat, saudara-saudara. Maka kalau kita lakukan itu, ya, kita adalah orang yang mengasihi Dia, dan kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dari firman Tuhan tadi mengatakan bahwa Allah turut bekerja, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan kita dengan nurut ikut akan rencana Allah, dan segala sesuatu akan menjadi indah pada waktunya, saudara-saudara. Karena ini adalah janji Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita melakukan ini semua, maka kita bisa mengerti apapun kondisi yang kita hadapi, persoalan sebesar apapun yang kita hadapi, bahkan persoalan bersama-sama dengan sekeliling kita, bahkan seluruh dunia pun, saudara-saudara, ya. Tapi janji Allah luar biasa. Allah turut bekerja. Allah yang Maha Kuasa itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, itu kan 3 poin, ya. Dan saya katakan tadi bahkan 4 poin. Poin yang keempat apa? Poin keempat adalah kita tahu sekarang, ya. Penting, kita tahu sekarang, ya. Sekali lagi saya bacakan, ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Nah, saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, ya, saudara tahu, ya, kita tahu. Nah, kalau kita tahu, jadilah pelaku firman, ya. Bertindak jadi pelaku firman. Bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku. Saudara ingat tentang perumpamaan penabur, ya, seorang menabur benih, ya. Benih ditaburkan, ada yang jatuh di pinggir jalan. Kemudian kalau di pinggir jalan itu kemudian dimakan oleh burung-burung,
Itu bicara tentang perumpamaan ini bicara tentang bahwa orang dengar firman Tuhan tapi berlalu begitu aja, masuk kuping kiri keluar kuping kanan sehingga tidak berefek apapun, ya, saudara-saudara. Dicuri oleh iblis, ya, tidak berefek apapun. Ada juga yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan karena tanahnya tipis segera tumbuh. Nah, itu bicara tentang apa? Tentang orang yang dengar firman langsung respon hore, tetapi karena di tanah berbatu tidak berakar, maka dikatakan apa? Apabila timbul penganiayaan akan firman itu, orang itu segera murtad. Nah, jadi orang yang dengar firman, kalau dengar firman ini ya langsung hore, tapi tidak berakar, tidak ditanamkan dalam hati dengan sungguh-sungguh, maka kalau ngadepin lagi masalah, begitu dengar khotbah sukacita, tapi begitu ngadepin kehidupan lagi, kemudian masalah datang dan firman itu tidak berakar, segera lupa. Kemudian apa? Yang nggak ada gunanya lagi, saudara-saudara. Ya. Nah, itu jatuh di tanah berbatu. Kemudian ada lagi yang jatuh di tanah semak duri, bertumbuh, tapi kemudian dihimpit. Ya, itu bicara tentang apa? Dihimpit oleh semak duri itu. Itu perumpamaan ini bicara tentang orang dengan firman, dia terima, masuk hati, tapi kemudian apa? Kekhawatiran lebih menguasai. Bahkan kemudian ada juga daya tarik dunia. Itu menyebabkan firman itu terhimpit sehingga tidak berbuah, saudara-saudara. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya, saudara. Tetapi biarlah kita boleh menjadi ya firman yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga berbuah-buah, ya. Nah, kalau kita dengar firman itu tadi, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita bisa dengar ini, kita amini, kita jadi pelaku firman, maka itu terjadi dalam hidup kita. Sehingga apa? Sekalipun sekali lagi masalah begitu besar, tapi kita bisa berkata, Allahku luar biasa. Aku pasti bisa sanggup mengatasi itu semua karena Allahku yang turut bekerja, ya, dan mendatangkan kebaikan bagi aku karena aku mengasihi Dia. Sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan ini kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu begitu menguatkan kami semuanya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Sehingga apapun yang terjadi, sekalipun kondisi buruk sekalipun Tuhan, maka Tuhan kami boleh mengerti bahwa Engkau Allah yang luar biasa, yang Maha Kuasa, turut bekerja dalam segala sesuatu ini Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan, karena kami mengasihi Engkau dan kami terpanggil sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Meteraikan dalam hati kami, dan kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat tangan dan kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, perlindungan yang sempurna, kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya semua katakan amin. Tuhan memberkati.